Pada malam yang sunyi di Roma, ketika bulan purnama menerangi kubah Basilika Santo Petrus dengan cahaya perak yang misterius, sebuah rahasia berusia 1000 tahun akhirnya terungkap. Profesor Elena Rossini tidak pernah menyangka bahwa sidik jarinya yang ia tekan pada permukaan marmer kuno di dalam ruang bawah tanah Vatikan akan mengubah hidupnya selamanya. Suara gemuruh pelan terdengar, dinding bergeser, dan di dalam kegelapan yang terbuka, sebuah manuskrip berusia berabad-abad menunggu dengan simbol-simbol yang membuat darahnya membeku. Simbol sidik jari yang berkilauan emas, disertai tulisan Latin kuno, Unus quisque signum divinum portat. Setiap orang membawa tanda ilahi. Selamat datang di Pelita Tidur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini agar lebih banyak orang bisa ikut hanyut dalam dunia misteri malam ini. Tapi Elena tidak tahu bahwa manuskrip ini adalah bagian dari konspirasi yang telah tersembunyi selama 1000 tahun. Sebuah rahasia yang dijaga ketat oleh sebuah organisasi bernama Custodes Uniformitatis, para penjaga keseragaman. Mereka yang selama berabad-abad telah menyembunyikan kebenaran paling fundamental tentang manusia, bahwa setiap jiwa diciptakan dengan sidik jari spiritual yang unik, dan keunikan itulah kunci untuk membuka pintu kelimpahan alam semesta. Kebenaran yang jika terungkap akan mengubah cara manusia memandang diri mereka sendiri selamanya. Di suatu tempat di kegelapan Roma malam ini, mata-mata gelap mengawasi. Langkah kaki berat menggema di lorong-lorong batu kuno, dan Elena Rossini tanpa disadarinya baru saja memulai pelarian yang akan membawanya ke jantung misteri paling berbahaya dalam sejarah manusia. Profesor Elena Rossini menyalakan senter LED-nya, menembus kegelapan ruang bawah tanah Vatikan yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Udara dingin menusuk kulit, membawa aroma kuno dari perkamen dan dupa yang telah mengendap selama berabad-abad. Sebagai ahli simbologi terkemuka dari Universitas Roma, Elena telah menghabiskan 10 tahun terakhir mempelajari simbol-simbol Kristen primitif. Tapi penelitian kali ini berbeda. Kardinal Toretti, sahabat almarhum ayahnya, telah memberikan akses khusus ke arsip tersembunyi yang bahkan tidak tercatat dalam katalog resmi Vatikan. "Ada sesuatu yang harus kau lihat, Elena," kata Kardinal Toretti tadi sore, matanya memancarkan kegelisahan aneh. "Sesuatu yang mungkin mengubah pemahamanmu tentang sifat sejati manusia. Sekarang, di kedalaman bumi di bawah gereja paling suci di dunia, Elena memahami kegelisahan itu. Dinding-dinding ruang bawah tanah ini dipenuhi dengan ukiran yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bukan salib, bukan ikan, tapi ribuan pola spiral yang rumit, seperti sidik jari." Elena menelusuri salah satu ukiran dengan jari telunjuknya. Batu marmer itu terasa hangat, aneh, seolah masih menyimpan energi dari tangan-tangan yang menyentuhnya berabad-abad lalu. Dan kemudian, itu terjadi. Ketika sidik jarinya menekan dengan sempurna pada salah satu ukiran spiral, suara gemuruh pelan mulai terdengar dari dalam dinding. Elena melompat mundur, jantungnya berdetak kencang.
Sebuah panel batu bergeser pelan, menampakkan ruang tersembunyi yang lebih dalam. Astaga, bisik Elena, mengangkat senternya. Di dalam ruang rahasia itu, di atas altar batu kecil, terbaring sebuah manuskrip kuno. Sampulnya terbuat dari kulit yang telah menghitam karena usia, dihiasi dengan simbol emas yang berkilauan. Sebuah sidik jari raksasa yang dikelilingi oleh pola-pola geometri rumit. Elena mendekati altar dengan langkah hati-hati. Tangannya bergetar saat membuka halaman pertama manuskrip. In principio, Deus creavit unum quodque animam cum signo unico, sicut stellae in caelo, sicut cristalli nivis, sicut digitorum impressiones, sed homines in timore suo elegerunt similitudinem, et sic Thesaurus Maximus absconditus est. Elena menerjemahkan dengan suara bergetar. Pada mulanya, Tuhan menciptakan setiap jiwa dengan tanda yang unik, seperti bintang-bintang di langit, seperti kristal salju, seperti jejak sidik jari. Namun manusia, dalam ketakutan mereka, memilih kesamaan. Dan demikianlah harta karun terbesar tersembunyi. Ia membalik halaman. Gambar-gambar aneh mengisi halaman berikutnya. Diagram spiral yang menghubungkan sidik jari manusia dengan pola galaksi, kristal salju yang rumit, dan struktur DNA yang berputar. Tidak mungkin, bisik Elena. Bagaimana mereka bisa tahu tentang DNA ribuan tahun sebelum penemuan modern? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Langkah yang keras, berirama, dan mendekat. Elena menutup manuskrip dengan cepat, memeluknya erat ke dada. Instingnya berteriak, lari. Sekarang juga. Ia mematikan senter dan bergerak dalam kegelapan menuju pintu keluar. Tapi, langkah-langkah itu semakin dekat. Suara bisikan dalam bahasa Latin terdengar samar. Custodes uniformitatis venient, signum invenerunt. Para penjaga keseragaman datang. Mereka menemukan tanda. Elena merasakan dingin yang menusuk tulang. Siapa para penjaga keseragaman? Dan bagaimana mereka tahu ia ada di sini? Ia berlari menyusuri koridor batu, manuskrip dalam pelukannya, langkah kaki mengejarnya dari belakang. Jantungnya berdetak seperti genderang perang. Pintu keluar sudah dekat. Cahaya bulan purnama menerangi ujung koridor. Tapi ketika Elena hampir mencapai pintu, sebuah bayangan tinggi memblokir jalan keluarnya. Profesor Rossini. Suara dalam dan tenang, dengan aksen Italia yang kental. Kami telah menunggu Anda. Pria yang menghadang Elena mengenakan jubah hitam dengan tudung yang menutupi sebagian wajahnya. Yang terlihat hanya mata biru yang dingin dan cincin aneh di jarinya. Sebuah cincin dengan simbol yang sama seperti dalam manuskrip. Sidik jari yang disilangkan dengan garis lurus. "Berikan manuskrip itu kepada kami, Profesor," kata pria itu dengan suara yang tenang namun mengancam. "Dan lupakan apa yang telah Anda lihat malam ini." Elena mundur selangkah, manuskrip masih tertempel erat di dadanya. "Siapa Anda? Apa yang Anda inginkan?"
Kami adalah para penjaga kebenaran tertua di dunia ini. Selama 1000 tahun, kami telah melindungi kemanusiaan dari ketidakteraturan, dari keos yang akan terjadi jika setiap orang percaya bahwa mereka istimewa. Mata pria itu menatap tajam. Anda tidak tahu bahaya dari apa yang sedang Anda pegang, Profesor. Manuskrip itu berisi racun yang paling berbahaya. Harapan palsu bahwa manusia tidak perlu mengikuti tatanan yang telah ditetapkan. Elena merasakan kemarahan mulai membakar dadanya. Harapan palsu? Ini adalah penemuan arkeologi terpenting dalam sejarah. Bukti bahwa peradaban kuno memahami keunikan individu jauh sebelum keunikan. Pria itu tertawa dingin. Profesor Rossini, lihat sekeliling Anda. Lihat dunia ini. Perang terjadi karena perbedaan. Konflik muncul karena orang-orang menganggap diri mereka berbeda. Keseragaman adalah kedamaian. Kesamaan adalah stabilitas. Dari kegelapan di belakang pria berkerudung, 2 bayangan lain muncul. Mereka bergerak dengan koordinasi yang sempurna, seperti satu kesatuan. Elena menyadari bahwa ia terjebak. Kardinal Toretti, bisik Elena. Apakah beliau tahu tentang organisasi Anda? Ekspresi pria itu berubah sekilas. Kardinal Toretti adalah teman lama. Sayangnya, di hari-hari terakhirnya, ia mulai melupakan misi kami. Ia mulai percaya pada individualitas. Kata terakhir diucapkan dengan nada jijik. Darah Elena membeku. Anda membunuhnya? Kardinal Toretti meninggal karena serangan jantung alami, Profesor. Tapi mungkin jantungnya tidak kuat menanggung beban rahasia yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, gemuruh petir terdengar dari langit. Hujan mulai turun dengan deras, mengguyur atap Vatikan. Dalam sesaat ketika ketiga pria itu teralihkan oleh suara petir, Elena melihat kesempatan. Ia melemparkan senternya ke arah mereka dan berlari ke arah berlawanan, menyusuri koridor gelap lainnya yang ia ingat dari peta arsip Vatikan. Manuskrip tetap erat dalam pelukannya. "Tangkap dia!" teriak pria berkerudung. Elena berlari dengan napas terengah-engah melalui labirin koridor batu. Ia tahu persis kemana harus pergi. Pintu darurat yang mengarah langsung ke Piazza San Pietro. Tapi langkah-langkah pengejaran semakin dekat. Dan Elena menyadari sesuatu yang mengerikan. Mereka mengenalnya. Mereka tahu namanya. Mereka telah menunggunya. Artinya, penemuan manuskrip ini bukan kebetulan. Seseorang telah merencanakan agar ia menemukannya malam ini. Tapi siapa dan mengapa? Pertanyaan itu harus menunggu. Sekarang yang penting adalah kabur dengan selamat. Karena Elena mulai menyadari bahwa manuskrip dalam pelukannya mungkin berisi rahasia yang bisa mengubah peradaban manusia. Dan ada orang-orang yang akan melakukan apa saja untuk memastikan rahasia itu tidak pernah terungkap. Elena berhasil keluar dari Vatikan melalui pintu darurat, langsung ke Piazza San Pietro yang sepi dan basah karena hujan. Napasnya terengah-engah, rambut hitam panjangnya basah kuyup. Manuskrip kuno itu ia sembunyikan di dalam jaket kulitnya, berusaha melindungi perkamen berusia ribuan tahun
dari air hujan. Ia berlari menuju motornya yang terparkir di Via della Conciliazione, sesekali menoleh ke belakang. Tidak ada yang mengikuti. Untuk sementara, ia aman. Tapi pertanyaan-pertanyaan berputar dalam kepalanya seperti badai. Siapa para penjaga keseragaman? Mengapa mereka begitu takut dengan manuskrip ini? Dan yang paling mengganggu, apa yang sebenarnya terjadi pada Kardinal Toretti? Elena mengemudikan motornya menembus hujan Roma menuju apartemennya di daerah Trastevere. Sepanjang jalan, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ia sedang diawasi. Setiap mobil di belakangnya terasa seperti penguntit. Setiap bayangan di sudut jalan seolah menyembunyikan ancaman. Sesampainya di apartemen, Elena langsung mengunci pintu dan menutup semua tirai. Ia menyalakan lampu meja belajarnya dan dengan hati-hati mengeluarkan manuskrip dari jaketnya. "Baiklah," gumam Elena, mengambil kaca pembesar dan sarung tangan kain. "Mari kita lihat rahasia apa yang kau sembunyikan." Ia membuka manuskrip dengan sangat hati-hati. Halaman demi halaman mengungkap misteri yang semakin mendalam. Halaman ketiga berisi diagram yang membuat Elena tercengang. Sebuah peta bintang yang sangat detail dengan konstelasi yang digambarkan dalam bentuk sidik jari raksasa. Setiap rasi bintang dihubungkan dengan garis-garis yang membentuk pola seperti alur sidik jari. Mereka memetakan kosmos sebagai sidik jari ilahi, bisik Elena takjub. Halaman selanjutnya menampilkan serangkaian kode numerik yang rumit. Angka-angka dalam sistem yang tidak Elena kenali, diselingi dengan simbol-simbol geometrik yang berulang. Tapi yang paling mengejutkan adalah halaman ketujuh, sebuah peta Roma kuno dengan tanda-tanda khusus di beberapa lokasi. Basilika Santo Petrus, Pantheon, Castel Sant'Angelo, dan gereja kecil yang tidak Elena kenali, Santa Maria della Vittoria. Di bawah peta tertulis dalam bahasa Latin, Quatuor loci, quatuor signa, una veritas, quando luna plena est via aperietur. Empat tempat, empat tanda, satu kebenaran. Ketika bulan purnama, jalan akan terbuka. Elena menerjemahkan. Ia melihat jam dinding. Pukul 2.15 dini hari. Dan malam ini adalah bulan purnama. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di pintu. Elena membeku. Tok, tok, tok. Ketukan itu berirama, seperti kode Morse. Elena mematikan lampu dengan cepat dan mengintip melalui celah tirai. Tidak ada siapa-siapa di luar, tapi ketukan itu berlanjut. Tok, tok, tok. Profesor Rossini? Suara wanita, lembut tapi tegas. Saya Dr. Sarah Chen. Saya bekerja dengan Kardinal Toretti. Tolong buka pintu. Anda dalam bahaya. Elena mendekat ke pintu, tapi tidak membukanya. Bagaimana saya tahu Anda bukan salah satu dari mereka? Karena Kardinal Toretti meninggalkan pesan untuk Anda tentang sidik jari jiwa Anda sendiri. Jantung Elena berdebar. Apa maksud Anda? Buka pintu, Profesor. Tidak ada waktu untuk menjelaskan di sini. Para penjaga sudah mengetahui lokasi Anda. Elena menimbang pilihan, mempercayai suara asing ini atau tetap bersembunyi. Tapi sesuatu dalam nada suara wanita itu, ada ketulusan yang tidak bisa dipalsukan. Ia membuka pintu perlahan. Di depannya berdiri seorang wanita Asia
berusia sekitar 35 tahun, mengenakan pakaian hitam dan membawa tas ransel besar. Yang paling mencolok adalah mata hijaunya yang tajam dan cincin yang sama seperti yang dikenakan pria berkerudung tadi, tapi dengan variasi berbeda, sidik jari yang tidak disilangkan. "Siapa Anda sebenarnya?" tanya Elena waspada. Dr. Chen tersenyum tipis. "Saya adalah bagian dari Custodes Diversitatis, para penjaga keberagaman. Musuh bebuyutan dari organisasi yang mengejar Anda tadi malam. Dan Kardinal Toretti adalah salah satu pemimpin kami." Elena mundur selangkah. "Pemimpin kalian? Tapi tidak ada waktu, Profesor. Mereka akan datang lagi dalam hitungan menit. Kami harus pergi ke Santa Maria della Vittoria sekarang juga." "Mengapa Santa Maria della Vittoria?" Dr. Chen menatap mata Elena dengan serius. "Karena di sanalah tersembunyi rahasia terakhir tentang siapa Anda sebenarnya. Dan mengapa manuskrip itu bereaksi dengan sidik jari Anda." Dari kejauhan, suara sirene mulai terdengar, semakin mendekat. "Mereka datang," bisik Dr. Chen. "Keputusan ada pada Anda, Profesor. Ikut saya dan temukan kebenaran, atau tetap di sini dan biarkan rahasia terbesar manusia terkubur selamanya." Elena melihat manuskrip di meja belajarnya, kemudian menatap mata Dr. Chen. Dalam mata hijau itu, ia melihat determinasi yang sama seperti yang ia rasakan dalam jiwanya sendiri. "Baiklah," kata Elena, mengambil manuskrip dan jaketnya. "Tapi saya harap Anda tahu apa yang sedang kita lakukan." "Tidak," jawab Dr. Chen dengan senyum misterius. "Tapi itulah yang membuat perjalanan ini menarik." Motor Ducati Dr. Chen melaju kencang menyusuri jalan-jalan Roma yang basah dengan Elena memeluk erat di belakangnya. Hujan semakin deras dan langit yang gelap sesekali menyala oleh kilatan petir yang menerangi kubah-kubah gereja kuno. "Berapa jauh lagi?" teriak Elena. Suaranya hampir tenggelam oleh angin dan hujan. 5 menit, balas Dr. Chen, mengendalikan motor dengan lihai melalui tikungan-tikungan sempit di antara bangunan-bangunan bersejarah. Elena melihat ke belakang. 2 mobil hitam mengikuti mereka dari kejauhan dengan lampu sorot yang menembus hujan. Para penjaga keseragaman tidak mudah menyerah. "Sarah," Elena menyebut nama Dr. Chen untuk pertama kali. "Mereka mengikuti kita." "Saya tahu." Dr. Chen tiba-tiba berbelok tajam ke kiri, masuk ke gang sempit di antara 2 bangunan kuno. Motor mereka hampir menyerempet dinding batu. "Pegangan!" Gang sempit itu mengarah ke sebuah piazza kecil yang tersembunyi di jantung Roma. Di tengah piazza berdiri sebuah gereja kecil yang elegan, Santa Maria della Vittoria. Fasad baroknya yang indah terlihat menakutkan dalam cahaya petir. Dr. Chen menghentikan motor di depan gereja. "Cepat, sebelum mereka menemukan jalan masuk ke piazza ini." Mereka berlari menuju pintu besar gereja. Dr. Chen mengeluarkan kunci kuno dari sakunya. "Bagaimana Anda punya kunci gereja?" tanya Elena sambil berlari.
Pertanyaan yang bagus untuk nanti, jawab Sarah, membuka pintu besar dengan perjuangan. Sekarang masuk. Interior Santa Maria della Vittoria gelap gulita. Hanya cahaya kilat petir dari jendela-jendela tinggi yang sesekali menerangi altar dan patung-patung marmer yang berdiri seperti penjaga dalam kegelapan. Dr. Chen menyalakan senter kecil dari tasnya. Ke altar utama. Cepat. Mereka bergerak menyusuri navata sentral gereja. Langkah kaki mereka bergema di lantai marmer yang dingin. Elena merasakan aura sakral yang kuat di tempat ini. Seolah gereja ini menyimpan rahasia yang telah berusia berabad-abad. Sarah, bisik Elena, ceritakan tentang para penjaga keberagaman. Siapa kalian sebenarnya? Dr. Chen berhenti di depan altar utama yang dihiasi dengan ukiran emas dan patung malaikat. Kami adalah organisasi yang didirikan pada abad ke-13 oleh sekelompok rahib Fransiskan. Mereka percaya bahwa setiap manusia diciptakan dengan sidik jari jiwa yang unik, sebuah misi dan tujuan hidup yang hanya dimiliki oleh mereka. Ia menunjuk ke ukiran di atas altar, sebuah pohon emas dengan daun-daun yang setiap satu memiliki pola sidik jari yang berbeda. Para penjaga keseragaman percaya bahwa perbedaan adalah sumber kekacauan. Mereka ingin semua orang mengikuti satu pola, satu cara hidup, satu tujuan yang sama. Selama 1000 tahun, mereka telah menekan segala bentuk individualitas, kreativitas, dan keunikan. Elena mendekati altar. Dan Kardinal Toretti? Beliau adalah cucu dari salah satu pendiri para penjaga keberagaman. Selama bertahun-tahun, beliau bekerja dari dalam Vatikan untuk melindungi artefak-artefak kuno yang membuktikan keunikan setiap jiwa manusia. Tiba-tiba, Dr. Chen menghentikan ceritanya. Ia menatap manuskrip yang dipegang Elena. Boleh saya melihat halaman keempat? Elena membuka manuskrip pada halaman yang dimaksud. Di sana terdapat gambar sebuah gereja yang persis seperti Santa Maria della Vittoria dengan tanda X pada altar utama. Ini dia, bisik Sarah. Ia berlutut di depan altar dan meraba-raba permukaan marmernya. Harus ada. Ya, di sini. Jari-jarinya menemukan sebuah area kecil di dasar altar yang bentuknya seperti sidik jari. Elena, coba tekan sidik jari Anda di sini. Kenapa harus saya? Sarah menatap mata Elena dengan serius. Karena Anda bukan orang biasa, Elena. Kardinal Toretti telah meneliti garis keturunan Anda selama bertahun-tahun. Anda adalah keturunan langsung dari Santa Margherita da Cortona, santa pelindung para pencetak. Dan lebih penting lagi, Anda adalah keturunan dari penulis asli manuskrip itu. Dunia Elena seolah berputar. Apa maksud Anda? Sidik jari spiritual Anda adalah kunci untuk membuka rahasia terakhir. Rahasia yang akan mengubah cara manusia memandang tujuan hidup mereka. Dari luar gereja, suara langkah kaki mulai terdengar. Para penjaga keseragaman telah menemukan mereka. Tidak ada waktu lagi, desak Sarah. Tekan sidik jari Anda, Elena. Sekarang. Elena mendekatkan jarinya ke permukaan marmer. Saat sidik jarinya menyentuh cetakan di altar, seluruh gereja bergetar. Suara gemuruh dalam terdengar dari bawah lantai. Dan perlahan, sebuah tangga batu mulai muncul dari lantai di belakang altar, mengarah ke bawah
menuju kegelapan yang tidak diketahui. Selamat datang di Sanctum Diversitatis, bisik Sarah, tempat tersuci para penjaga keberagaman. Tapi sebelum mereka bisa melangkah ke tangga rahasia itu, pintu besar gereja terbuka dengan keras. Pria berkerudung dari Vatikan berdiri di ambang pintu, diikuti oleh 4 anak buahnya. Mata birunya memancarkan kemarahan yang dingin. "Permainan sudah berakhir, Dr. Chen." Suaranya menggelegar di dalam gereja. "Dan untuk Anda, Profesor Rossini, sudah saatnya Anda mempelajari harga dari rasa ingin tahu yang berlebihan." Elena dan Sarah berlari menuruni tangga batu yang curam menuju kegelapan. Langkah kaki para penjaga keseragaman menggemakan teriakan marah dari atas, tapi mereka tidak berani mengikuti. Seolah ada sesuatu di bawah sana yang mereka takuti. "Mengapa mereka tidak mengejar kita?" tanya Elena sambil berlari. Senter Sarah menerangi jalan di depan mereka. "Karena Sanctum Diversitatis dilindungi oleh sesuatu yang lebih tua dari agama manapun," jawab Sarah. "Sesuatu yang mereka tidak berani hadapi." Tangga batu itu berujung pada sebuah ruangan bawah tanah yang membuat Elena tercengang. Ruangan itu luas, dengan langit-langit setinggi 5 meter yang dihiasi dengan lukisan fresko yang menggambarkan ribuan wajah manusia. Setiap wajah unik, tidak ada yang sama. Dinding-dinding ruangan itu dipenuhi dengan rak-rak buku kuno, gulungan perkamen, dan ribuan kotak kaca kecil yang masing-masing berisi sesuatu yang berkilauan. "Apa ini semua?" bisik Elena, mendekati salah satu kotak kaca. Di dalam kotak itu, Elena melihat sebuah kristal kecil berbentuk spiral yang memancarkan cahaya lembut. Kristal itu berputar pelan, mengeluarkan pola cahaya yang unik. "Ini adalah penyimpanan sidik jari jiwa," jelas Sarah. Matanya berbinar dalam cahaya kristal. Setiap kotak berisi esensi spiritual dari seseorang yang telah menemukan dan merayakan keunikan sejati mereka. Elena berjalan di antara rak-rak kotak kaca. Ada ribuan, mungkin puluhan ribu kotak di sana, masing-masing dengan pola cahaya yang berbeda. "Leonardo da Vinci." Sarah menunjuk ke salah satu kotak dengan label kuno. "Michelangelo, Galileo Galilei, Mozart, Marie Curie." Semua orang yang berani menjadi diri mereka sendiri, yang tidak takut untuk berbeda. Di ujung ruangan, Elena melihat sebuah altar yang lebih besar dari yang ada di gereja atas. Altar itu terbuat dari kristal transparan dan dikelilingi oleh lingkaran batu yang masing-masing memiliki cetakan sidik jari. Dan itu, Sarah menunjuk ke altar kristal, adalah altar autentisitas, tempat di mana sidik jari spiritual seseorang bisa diaktifkan. Elena mendekati altar dengan perasaan campur takjub dan takut. Manuskrip dalam pelukannya terasa semakin hangat, seolah beresonansi dengan energi ruangan ini. "Sarah, apa yang sebenarnya terjadi jika seseorang mengaktifkan sidik jari spiritualnya?" Dr. Chen tersenyum, tapi ada kesedihan dalam matanya. Mereka menjadi diri mereka yang sebenarnya. Mereka menemukan tujuan hidup mereka yang sesungguhnya. Dan mereka menarik kelimpahan alam semesta yang sesuai dengan frekuensi unik jiwa mereka. Terdengar seperti mimpi yang indah. Ya,
Dan itulah mengapa para penjaga keseragaman sangat takut. Bayangkan jika setiap orang di dunia ini menyadari bahwa mereka tidak perlu mengikuti pola hidup yang sama, bahwa mereka memiliki tujuan dan bakat unik yang berbeda dari orang lain. Elena mulai memahami sistem sosial yang ada akan runtuh. Tepat, tidak akan ada lagi pekerja yang rela melakukan pekerjaan yang mereka benci hanya karena harus. Tidak akan ada lagi orang yang mengorbankan impian mereka demi mengikuti ekspektasi orang lain. Dunia akan penuh dengan individu yang autentik, kreatif, dan tidak bisa dikendalikan. Tiba-tiba, manuskrip dalam pelukan Elena mulai berkilau. Cahaya emas memancar dari simbol sidik jari di sampulnya. "Elena," bisik Sarah, "buka halaman terakhir. Sekarang." Dengan tangan bergetar, Elena membuka halaman terakhir manuskrip. Yang ia lihat membuatnya hampir pingsan. Halaman itu berisi gambar sidik jari yang persis sama dengan sidik jarinya sendiri. Di bawahnya, tulisan Latin, "Elena de Rossini, custodis ultimus, quando tempus venerit, tu eris qui aperiet viam ad libertatem animarum." Elena de Rossini, penjaga terakhir. Ketika waktu tiba, kamu adalah yang akan membuka jalan menuju kebebasan jiwa-jiwa. Elena menatap Sarah dengan mata berkaca-kaca. Ini tidak mungkin. Bagaimana manuskrip berusia ribuan tahun ini bisa mengetahui nama dan sidik jari saya? Karena manuskrip ini tidak ditulis dalam masa lalu, Elena. Manuskrip ini ditulis oleh dirimu sendiri. Dunia, Elena, berputar. Apa maksudmu? Sarah mendekati altar kristal. Ada rahasia terbesar yang belum aku ceritakan. Sidik jari jiwa tidak hanya unik dalam ruang, tapi juga dalam waktu. Jiwa-jiwa tertentu bereinkarnasi dengan misi yang sama. Berulang kali, sepanjang sejarah, ia menunjuk ke langit-langit ruangan. Di sana, Elena baru menyadari ada lukisan spiral waktu yang rumit menghubungkan berbagai periode sejarah. Kamu adalah reinkarnasi dari Santa Margherita da Cortona, dan sebelum itu, kamu adalah rahib Fransiskan bernama Brother Francesco yang menulis manuskrip ini pada abad ke-13. Dan sebelum itu, stop! Elena mundur, kepala berputar. Ini terlalu gila untuk dipercaya. Lihat ke cermin itu. Sarah menunjuk ke sebuah cermin kuno di dinding. Elena mendekati cermin dengan langkah ragu. Tapi yang ia lihat dalam pantulan bukan hanya wajahnya sendiri. Ada bayangan-bayangan samar dari wajah-wajah lain yang mengapung di belakang refleksinya. Wajah seorang santo wanita abad pertengahan. Wajah seorang rahib muda. Wajah-wajah dari berbagai zaman, tapi dengan mata yang sama. Mata dengan determinasi yang sama. Tugas terakhirmu, bisik Sarah, adalah mengaktifkan altar autentisitas dan mengirimkan frekuensi pembebasan ke seluruh dunia. Membiarkan setiap manusia di planet ini merasakan panggilan jiwa mereka yang sebenarnya. Elena mendekati altar kristal. Permukaan kristal itu berkilau, menunggu sentuhannya. Tapi jika aku melakukan ini, apa yang akan terjadi pada dunia? Chaos dalam jangka pendek. Jutaan orang akan meninggalkan pekerjaan yang tidak mereka cintai
sistem politik dan ekonomi akan bergejolak, tapi dalam jangka panjang. Sarah tersenyum. Dunia akan dipenuhi dengan seniman, penemu, penyembuh, dan pemimpi yang mengejar passion sejati mereka. Umat manusia akan berevolusi menjadi spesies yang lebih autentik dan bahagia. Suara langkah kaki mulai terdengar dari tangga. Para penjaga keseragaman telah mengatasi ketakutan mereka dan turun untuk menghentikan ritual ini. "Elena!" teriak pria berkerudung dari kejauhan. "Jangan lakukan itu. Kamu akan menghancurkan peradaban." Elena meletakkan tangannya di atas altar kristal. Energi hangat langsung mengalir melalui tubuhnya. Atau bisiknya, "Aku akan menyelamatkannya." Saat sidik jari Elena menyentuh permukaan altar kristal, seluruh sanctum de Versitatis dipenuhi dengan cahaya emas yang menyilaukan. Ribuan kotak kaca di dinding mulai beresonansi, mengeluarkan harmoni cahaya yang indah seperti orkestra visual. Elena merasakan gelombang energi yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Bukan hanya energinya sendiri, tapi energi dari semua jiwa yang pernah hidup autentik sepanjang sejarah. Da Vinci, Mozart, Curie, Gandhi, semuanya seolah berbisik kepadanya, "Lakukan, bebaskan mereka." Tidak. Pria berkerudung berlari menuju altar, tapi sebuah dinding cahaya menghentikannya. "Elena, kamu tidak mengerti konsekuensinya." Elena menatap pria itu dengan mata yang kini bersinar dengan kebijaksanaan ribuan tahun. "Sebenarnya, untuk pertama kalinya, aku mengerti segalanya." Ia melihat visi yang membuatnya menangis dan tersenyum pada saat bersamaan. Visi tentang dunia di mana setiap anak tidak lagi dipaksa mengikuti jalur yang sama, di mana seorang petani bisa menjadi penyair jika itu panggilan jiwanya, di mana seorang akuntan bisa menjadi musisi jika itu yang membuatnya hidup. Dunia di mana tidak ada lagi topeng keseragaman, tidak ada lagi jiwa yang terkubur di bawah ekspektasi orang lain. "Sarah," kata Elena, suaranya bergema dengan kekuatan kosmik, "ceritakan tentang ketakutan mereka yang sebenarnya." Dr. Chen menatap para penjaga keseragaman yang terjebak di luar dinding cahaya. Mereka takut bukan pada chaos. Mereka takut pada kehilangan kekuasaan. Selama berabad-abad, mereka telah mengendalikan manusia dengan membuat mereka percaya bahwa mereka harus mengikuti satu pola hidup, pola yang menguntungkan para elit. Pria berkerudung melepas tudungnya, menampakkan wajah seorang pria tua dengan mata yang dipenuhi kemarahan dan ketakutan yang mendalam. "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, anak muda," kata pria itu dengan suara bergetar. "Jika setiap orang mengikuti panggilan jiwa mereka, siapa yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan penting? Siapa yang akan menjadi pekerja pabrik, pegawai bank, tentara?" Elena tersenyum dengan lembut. Orang-orang yang benar-benar dipanggil untuk pekerjaan itu, dan mereka akan melakukannya dengan cinta, bukan karena terpaksa. Bayangkan, tentara yang berperang karena cinta pada perdamaian, bukan karena dipaksa.
Bayangkan dokter yang menyembuhkan karena itu passionnya, bukan hanya untuk uang. Cahaya dari altar semakin terang. Elena merasakan frekuensi uniknya mulai menyebar keluar dari ruangan, naik melalui gereja, melintasi Roma, menyeberangi benua. Di seluruh dunia, orang-orang yang sedang tidur mulai bermimpi tentang impian mereka yang sesungguhnya. Seorang akuntan di Tokyo bermimpi melukis. Seorang pekerja pabrik di Detroit bermimpi mengajar anak-anak. Seorang bankir di London bermimpi menanam bunga. Prosesnya sudah dimulai, bisik Elena, dan tidak bisa dihentikan. Pria berkerudung berteriak frustasi. Kamu akan menghancurkan tatanan dunia yang telah kami bangun selama 1000 tahun. Ya, jawab Elena tenang. Dan aku akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Dunia di mana setiap orang adalah versi autentik dari diri mereka sendiri. Altar kristal mulai bergetar. Energi yang terkumpul sudah mencapai titik kritis. Elena, kata Sarah dengan suara terharu, saatnya untuk melepaskan semuanya. Elena menghela nafas dalam dan meletakkan kedua telapak tangannya di altar. Untuk semua jiwa yang pernah terkubur di bawah topeng keseragaman. Untuk semua impian yang pernah dimatikan oleh ketakutan. Untuk semua anak yang akan lahir dengan hak untuk menjadi diri mereka yang sebenarnya. Cahaya meledak dari altar dengan intensitas yang luar biasa. Enam bulan kemudian, dunia telah berubah dengan cara yang tidak pernah bisa diprediksi oleh siapapun. Elena berdiri di balkon apartemennya di Trastevere, menyaksikan Roma yang baru. Jalanan yang dulu dipenuhi dengan orang-orang berwajah tegang kini dipenuhi dengan wajah-wajah berseri. Di piazza di bawahnya, seorang mantan akuntan sedang bermain gitar untuk anak-anak. Seorang mantan polisi sedang melukis portret turis. Seorang mantan eksekutif bank sedang menjual bunga yang ia tanam sendiri. Ya, ada chaos di bulan-bulan pertama. Jutaan orang meninggalkan pekerjaan mereka. Sistem ekonomi bergejolak, pemerintahan kebingungan. Tapi kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi. Orang-orang mulai menemukan pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan passion mereka. Dan ketika seseorang melakukan pekerjaan yang mereka cintai, mereka melakukannya dengan produktivitas dan kreativitas yang luar biasa. Seorang insinyur yang sebenarnya seorang chef menciptakan restoran dengan teknologi revolusioner. Seorang guru yang sebenarnya seniman menciptakan metode pendidikan melalui seni yang mengubah cara anak-anak belajar. Seorang dokter yang sebenarnya musisi menggunakan terapi musik untuk menyembuhkan pasien. Dunia tidak runtuh, dunia mekar. Elena, Sarah muncul di belakangnya membawa 2 cangkir espresso. Bagaimana laporan dari kota-kota lain? Tanya Elena. Paris melaporkan peningkatan 300% dalam karya seni yang diproduksi. Tokyo melihat inovasi teknologi yang tidak pernah ada sebelumnya karena para engineer sekarang bekerja dengan passion sejati. New York menjadi kota dengan tingkat kebahagiaan tertinggi di dunia. Elena tersenyum dan para penjaga keseragaman. Sebagian besar dari mereka bergabung dengan kami.
Ternyata mereka juga memiliki sidik jari jiwa yang selama ini mereka pendam. Markus, pria berkerudung itu, sekarang mengajar sejarah seni di universitas. Dia bilang, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa hidup. Mereka berdiri dalam keheningan yang damai, menyaksikan matahari terbenam di atas Roma. Kota abadi itu kini benar-benar abadi karena dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang tidak takut untuk bersinar dengan cahaya mereka yang unik. "Elena," kata Sarah pelan, "ada satu hal yang masih membuatku penasaran." "Apa itu? Bagaimana perasaanmu setelah mengubah dunia, maksudku?" Elena merenungkan pertanyaan itu. Ia memikirkan perjalanan yang mengantarkannya ke momen ini. Ketakutan awalnya untuk berbeda, perjuangannya melawan para penjaga keseragaman, dan akhirnya keberanian untuk menjadi diri yang sebenarnya. "Aku merasa," Elena tersenyum, "aku merasa seperti sedang pulang ke diriku yang sebenarnya." Ia menatap sidik jarinya yang kini tidak lagi terlihat biasa. Dalam cahaya senja, pola-pola di ujung jarinya seolah berkilau dengan cahaya emas yang lembut. "Dan yang paling indah," lanjut Elena, "aku melihat jutaan orang lain juga sedang pulang ke rumah spiritual mereka masing-masing." Di kejauhan, lonceng gereja mulai berbunyi. Tapi kali ini, setiap lonceng berbunyi dengan nada yang berbeda, menciptakan harmoni yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Seperti simfoni dari jiwa-jiwa yang akhirnya bebas untuk bernyanyi dengan suara mereka yang unik. Elena mengangkat cangkir espressonya dalam tos kecil ke arah matahari terbenam. "Untuk setiap orang yang berani menjadi diri mereka sendiri," bisiknya. "Untuk setiap sidik jari jiwa yang akhirnya berkilau tanpa takut." Dan di suatu tempat di alam semesta, bintang-bintang berkedip dengan pola yang menyerupai sidik jari raksasa, seolah kosmos sendiri tersenyum menyetujui. Karena akhirnya, setelah ribuan tahun penantian, umat manusia telah mengingat kebenaran paling fundamental, bahwa kekuatan terbesar mereka bukan terletak pada kesamaan, melainkan pada keberanian untuk merayakan perbedaan yang indah dari setiap jiwa. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika kamu suka dengan cerita ini, dukung channel Pelita Tidur dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga malam ini menjadi malam penuh ketenangan